Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Disrina. Saya perwakilan dari kelompok mahasiswa PGSD yang pada siang hari ini berkesempatan untuk mewawancara Ibu secara langsung sebagai bagian dari tugas observasi lapangan kami. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman ada Anissa, Faisal, dan Ayumi. Kami ingin terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu telah meluangkan waktu menerima kami dalam melakukan wawancara ini. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi seputar implementasi integrasi pendidikan agama Islam berbasis Islam terpadu di sekolah sebagai bahan pembelajaran dan referensi kami dalam memahami dunia pendidikan yang sesungguhnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan kami memulai sesi wawancara ini dengan pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, sejak kapan sekolah ini berdiri dan Ibu bergabung dengan sekolah SD Sukarno 8 itu sejak kapan? Baik, berdasarkan data yang ada di sekolah bahwa sekolah Susukan 08 itu berdiri di tahun 1980, tepatnya di tanggal 12 Juni. Jadi 12 Juni 1980. Sedangkan Ibu bergabung baru saja di tahun 2017. Berarti kurang lebih 8 tahun ya Bu? Ya. Kalau misalkan struktur organisasi dan siapa aja yang terlibat dalam pengelolaan sekolah itu gimana Bu? Ya, seperti umumnya organisasi itu meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, ada caraka yaitu penjaga sekolah, ada tata usaha atau operator, kemudian ada stakeholder yang menjadi partner kita yaitu komite beserta jajarannya. Pak Lurah juga terlibat sebagai kepala lingkungan di situ. Kalau ada kesempatan, ada acara, Pak Lurah terlibat di sekolah. Jadi diundang ya Bu dia datang ke sekolah. Untuk visi dan misi sekolah dalam membentuk karakter dan akhlak siswa itu gimana Bu? Visi misi dua tahun ini adalah menjadi sekolah unggulan yang berprestasi, berkarakter, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya pertanyaan akan dibawakan sama Ayu. Silakan. Baik, saya melanjutkannya ya Bu ya. Apa saja peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah? Tata tertib yang berlaku seperti ada tata tertib untuk pegawai, untuk siswa. Pegawai itu dalam artian bukan tenaga pendidik, ya, seperti caraka, operator dan sebagainya. Jadi ada tiga tata tertib untuk guru, siswa dan pegawai selain guru. Berarti masing-masing punya peraturannya sendiri. Selanjutnya, kurikulum apa yang digunakan saat ini dan bagaimana proses penyesuaiannya? Kurikulum Merdeka. Penyesuaiannya itu tidak serentak, bertahap, mulai dari kelas 1 dan 3, tahun berikutnya 2 dan 4, kemudian 5 dan 4 dan 6. Jadi tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam tahun pertama berganti dari kurikulum 13 menjadi Merdeka, secara bertahap. Baik, jadi bertahap ya Bu, nggak langsung diganti. Iya. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kurikulum di sekolah? Tantangannya ya pertama sarana dan prasarana, terus yang utama adalah perubahan pribadi guru dari yang sudah nyaman di K13 pindah ke yang hal-hal yang baru.
Itu biasanya tantangan. Jadi tantangan terhadap diri sendiri untuk mau berubah dan menyesuaikan. Jadi harus menyesuaikan lagi ya Bu. Iya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah? Agama Islam di kelas itu 1 minggu 1 kali. Kemudian selain pembelajaran di kelas, ada juga kegiatan pembiasaan bimroh, itu dilaksanakan di hari Jumat. Materi di kelas seperti yang sudah ada di kurikulum. Materi yang di bimroh itu meliputi ilmu fikih, ceramah ya tentang siraman rohani. Kemudian kegiatannya bervariasi. Di minggu pertama kita baca Yasin dan Tadarus ditambah siraman rohani. Kemudian di Jumat berikutnya ganti menjadi sholat duha dan hafalan. Jumat berikutnya penampilan-penampilan anak dari hasil hafalan mereka. Begitu terus berulang-ulang. Jadi setiap Jumat materinya berbeda. Cukup sekian Bu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ica. Izin dulu untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, dari sekian banyaknya nilai-nilai keislaman Bu, nilai keislaman apa aja sih yang diajarkan kepada siswa? Nilai keislaman meliputi fikih, Al-Quran, disesuaikan dengan fasenya. Kemudian kebiasaan dari toharo ya, bersuci, itu materi-materinya untuk anak yang sudah balik ya, kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1 masih dalam pembiasaan doa-doa sehari-hari untuk bisa dipraktekkan di rumah maupun di sekolah. Kemudian selain itu juga kita dilaksanakan dengan bagaimana kalau kita mau makan, itu kan penerapannya seperti itu. Berarti itu disesuaikan dengan fase atau dengan kelasnya masing-masing. Ya, betul. Nggak bisa di kelas 1 dan diajarkan cara toharo gitu. Belum bisa. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dari sekian banyaknya mata pelajaran yang ada di sekolah SD Susukan 08, apakah nilai-nilai Islam juga diajarkan melalui mata pelajaran lain? Terintegrasi ya, Iya. ada seperti di Pancasila ya, kalau kita perhatikan ya, semua mata pelajaran kalau kita kaitkan itu berkaitan. Seperti dalam Pancasila, bagaimana adab bergaul dengan teman, terus adab dengan orang tua, artinya dia berkaitan dengan sila-sila. Kayak kalau kegiatan di agama menjalankan ibadah, itu kan kaitannya sama sila pertama. Sebetulnya terintegrasi aja. Berarti ajaran agama Islam juga ada ya Bu di mata pelajarannya? Iya, ada. Di agama Islam. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah sekolah memiliki program khusus seperti misalnya pesantren kilat atau lomba-lomba keagamaan gitu? Iya. Pesantren silat itu biasanya kita laksanakan menjelang akhir Ramadan ya, karena sifatnya cuma 2-3 hari menjelang Ramadan itu biasanya dilaksanakan sanlat. Kemudian selain sanlat, kayak perayaan hari raya anak yatim, kita menggalang dana atau mengadakan santunan anak yatim. Terus Muharram kita keliling karnaval. Apalagi ya, santunan, karnaval, sanlat,
Isra Mi'raj. Kita mengundang pemuka agama yang lain supaya anak lebih memaknai momen itu, kemudian tidak bosan dengan penceramahnya guru, makanya diambil pendongeng dan sebagainya. Dari saya cukup, nanti akan dilanjutkan oleh Anissa. Baik, silakan. Ibu, saya ingin melanjutkan ya Ibu. Apa saja peran guru dalam membina karakter Islam, karena kan di sekolah negeri bukan hanya beragama Islam kan, Betul. banyak kan. Bagaimana cara menerapkannya? Menerapkan itu sebetulnya ya dari akhlak aja, bukan penerapannya dalam bergaul, tidak boleh memilih-milih teman, karena saat kita bimroh juga yang beragama lain juga di tempat yang berbeda, misalnya dia di ruangan khusus karena jumlahnya sedikit, dia di ruangan, kita yang mayoritas di halaman, itu mereka juga melaksanakan bimroh. Jadi artinya pendidikan akhlak atau pergaulan itu selalu bahwa kita hidup berdampingan, tidak ada perbedaan dalam bergaul, dalam berteman, dalam bersosial. Tidak boleh membedakan karena agama. Dan anak-anak alhamdulillah bisa rukun walaupun agamanya berbeda. Ya, kalau mereka kita ada perayaan misalnya anak yatim, mereka juga nyumbang. Begitu juga kalau mereka mau Natalan, sekolah juga mengeluarkan dana untuk itu. Kalau mereka ada acara, kalau kita kan loketain di kecamatan, kita ada lomba loketan. Terus mereka juga punya kegiatan menjelang Natal, itu juga sekolah menganggarkan, menyisihkan untuk mereka. Jadi toleran itu memang sudah diajarkan sejak dari SD. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran religius? Dengan perayaan-perayaan menurut Nabi, itu yang tadi Ibu bilang, tidak hanya gurunya saja, kita panggil dari luar supaya lebih menarik, supaya bisa memotivasi, karena di kegiatan itu anak tidak hanya pasif mendengarkan, mereka juga kita kasih lembaran kerja LKPD. Setelah mereka mendengarkan ceramah dari pendongeng, dengerin dongeng, mereka akan mencatat apa makna perayaan tersebut. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan dijelaskan kalau sering ada perayaan religi gitu. Terus bagaimana keterlibatan orang tua dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah? Kita selalu bergandengan tangan sama komite. Alhamdulillah komite juga menggerakkan orang tua. Mereka ikut berdonasi langsung pada waktunya. Mereka kayak santunan itu mereka sudah menyiapkan amplop, menyiapkan bingkisan kecil. Jadi walaupun berbeda amplopnya, tapi di dalam kegiatan yang sama itu kelihatan kompak. Kita persilahkan dulu orang tua untuk santunan yang berminat, bukan kita harus, tidak, yang berminat, yang punya menyisikan rezekinya silahkan. Itu dikoordinir oleh komite, kemudian guru-guru, kemudian anak-anak yang mewakili sekian ratus anak, itu diambil dari uang amal yang setiap Jumat kita ambil. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terus juga kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun sikap kami.
Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dan semoga Ibu senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan Amin ya dalam Allah. menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan